Ketua Mahkamah Agung Sunarto menegaskan transformasi hukum nasional adalah suatu keharusan di tengah derasnya perubahan dan perkembangan teknologi. Hal ini disampaikan dalam keynote speech pada Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata ke-8 dan Upgrading Hukum Acara Perdata di Universitas Kristen Indonesia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini menyampaikan perspektif kewenangan MA bertajuk Transformasi Hukum Penyelesaian Sengketa dan Cara Berhukum di Era Digital. Sunarto menjelaskan transformasi hukum perlu diupayakan seiring dengan laju revolusi industri 5.0. Era revolusi industri 5.0 sendiri ditandai dengan kolaborasi kecerdasan buatan, otomatisasi, dan nilai-nilai kemanusiaan dengan penekanan pada human-centered society. Ia mengungkit peribahasa Belanda, het recht hing achter de feiten aan, dan pandangan Roscoe Pound dari Harvard University, yang menggambarkan hukum kerap tertinggal dari dinamika masyarakat. Ketua MA menekankan, dalam era ekonomi global dan ekosistem digital, Indonesia dituntut membuka diri dan melakukan harmonisasi hukum agar sistem nasional dapat beradaptasi dengan praktik hukum internasional. Fenomena ini terbukti nyata di ranah hukum bisnis, khususnya dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Dalam era ekonomi global dan ekosistem digital yang semakin terhubung, Indonesia perlu membuka diri terhadap sistem hukum negara lain. Interaksi lintas batas yang semakin intens menuntut harmonisasi hukum, sehingga sistem hukum nasional dapat beradaptasi dengan praktek hukum internasional. Fenomena ini sudah sangat nyata di ranah hukum bisnis. Dengan adanya beberapa putusan pengadilan Indonesia di bidang penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU dan kepailitan. Selain itu, transformasi diupayakan melalui penerbitan surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung. Khusus dalam era digital saat ini, Mahkamah Agung melakukan pembaruan hukum acara perdata yang dicontohkan dengan terbitnya Perma nomor 6 tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik. Transformasi ini memberikan sejumlah manfaat penting berupa efisiensi waktu dan biaya, perluasan akses terhadap peradilan, peningkatan transparansi, dan fleksibilitas pembuktian.